sekelilingnya makhluk astral semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Romi Manggala dan Kang Imul. Di penelusuran kali ini saya tidak sendiri nih, ditemani oleh Kang Randi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang langsung ya? Oke, nggak apa-apa. Saya di YouTube ini jadi Kang loh. Kang Randi. Kita ketemu sama Kang Randi. Iya. Reporter ya. Reporter dari Jogja. Jauh-jauh loh, Jauh jauh-jauh ini. ini. Alhamdulillah bertempat di sini ya, Kang. Jalan 29 ya. Jalan 29. Kita berada di Desa Perintis, Jalan 29 ya Mas ya. Ya, unit 1. Unit 1. Nah, kenapa kok kita bisa datang ke sini? Menurut konon ceritanya nih, dari Kang Randi kan sering tuh kecilnya main ke sini tuh. Oh iya. Cerita apa tuh, Kang? Dulu saya di sini cerita zaman kecil ya. Iya. Zaman kecil ya paling ceritanya apa ya? Jeguran kalau bahasanya. Iya, mandi-mandi gitu kan. Ya. Cuman seiring berkembangnya zaman dan seiring berkembangnya waktu makin sekarang tuh ya itu katanya banyak warga dan ada masyarakat yang lewat tuh sering apa ya? Sering diganggu ya. Ada melihat penampakan gitu ya. Dan ini katanya jembatan ini baru ya Mas ya? Ini baru, jembatannya ini baru. Dulu kecil lah gitu. Kecil ya. Kecil banget ya. Berarti Kang Randy mungkin dari cerita masyarakat, asumsi dari masyarakat mungkin banyak sekali warga-warga yang sering Melihat seperti itu. Ya kita langsung panggil aja ya Mas ya, narasumber kita yang boleh, asli boleh. orang Jalan 9 sini. Oke. Masuk. Jalan 29 ya. Jalan 29. Iya, Jalan 29. Oke, masuk. Nah, ini dia. Pak. Bisa dikenalkan, Pak? Monggo. Di tengah, Pak. Nah, di tengah. Ya, nama saya Nato, saya asli dari Jalan 29 sini. Kalau masalah yang tadi menurut cerita daripada Kang Randi tadi itu memang betul adanya posisi di Jembatan sini sekitar jembatan ini sama di makam. Di makam ya. Di makam ya, di makam. Jembatan ujung ya kalau kita sering Iya, bilang iya. Jembatan ujung ya, Kang ya. Nah, ini Pak siapa tadi? Narto. Pak Narto ini selaku ketua Pemuda. pemuda Jalan 29. Pak Narto ketua pemuda. Itu masyarakat tuh sering cerita apa Pak kalau di sekitar sini sih? Tahu Pak Narto? Kalau setelah sekitar isu entah apa itu kan kadang belum tahu ya kan kebenarannya, cuman itu sering masyarakat sekitar berbicara atau cerita-cerita tentang mitos-mitos di sekitaran jembatan ini. Ada sebagian masyarakat atau seseorang gitu yang sudah sering lalu lalang atau lewat di waktu udah melebihi jam 9 malam. Ada salah satu mereka yang ketemu dengan satu penampakan, tapi mereka Bukan orang deres tapi ya. bukan itu posisi malam. Bukan orang deres ya. Jadi ada yang mengatakan di situ dulu di posisi di situ sini ya dulu ada yang nongkrong di sini misalnya kan, anak muda itu ketika mereka berselfie itu ada yang terfoto. Salah satu penampakan ya, tadi penangkat. ya, Pak, Ya mereka bisa tahu penampakan itu salah satunya dari foto itu dari foto tersebut ya. Jadi sebelum jembatan ini dibangun belum, masih jembatan yang lama. Jembatan yang lama, ya, ya. sebetulnya jembatan yang ini. Nah, terus yang dulu pengalaman saya sendiri bahkan dulu saya pernah berburu terenggiling di sekitaran kebun sini. Nah, jadi kami istirahat di sini kan. Nah, begitu kami ngobrol gitu, ada yang ikut ngobrol. Oh, itu kejadiannya udah lama. Sudah sangat lama. ngobrolnya di kupingnya Mas Narto. Iya, kami ngobrol gitu kan, tahu-tahu ada yang jawab, terus loh, siapa tadi yang ngomong gitu, agak bingung gitu kan. Jadi sudah itu kami memutuskan untuk angkat kaki dari sini daripada interaksi terlalu anu kan gitu. Makanya kita ngajak Mas Randy biar nggak terlalu tegang. Basicnya stand up komedi dia, Mas Randy. Enggak, tadi itu waktu yang kan sering penampakan itu ketika orang berselfie terus ada yang melihat sosok Ya. selain dia atau dia sendiri, jangan-jangan dia lihat selfie hasilnya sendiri, wah kaget sendiri. Bukan, itu penampakan itu ada di belakang si yang selfie tadi. Oh, berarti benar-benar ini di luar frame dia gitu. Kalau Kang Randy, pengalaman pernah nggak ngerasain pengalaman mistis atau aura mistis gitu? Belum pernah ya? Pernah saya. Pernah ya? Pernah saya mengalami alam kayak gitu tuh. Biasa tuh kalau lagi nongkrong rame-rame gitu kan sama teman-teman gitu, terus
atas tuh kayak ada dengar suara-suara gitu. Dut. Oh, itu HP ya itu. Istri nelpon. Ah itu serem itu. Lagi seru-serunya ngobrol. Oke, istri nanti nelpon, saya serem banget. ajak Kang Randi juga nanti ke di sini ya Pak ya? Iya. Di sini ya. Dan kemarin juga yang baru, ini terbaru lah ya kan. Yang terbaru itu kan yang kontraktor yang bangun ini jembatan yang bangun jembatan ini mereka juga sampai ibaratnya bikin camp di sini, Bikin tenda ya? bikin tenda untuk tidur di sini. Mereka juga agak merasa terganggu dengan energi itu kan. Memang banyak eksistensi di sini. Ya gitu. Jadi Jadi sampai diganggu atau Iya. seperti apa tendanya? kalau menurut cerita dari mereka itu, mereka istirahat itu tidak nyaman lah intinya. Dengan mungkin dengan keberadaan makhluk-makhluk yang di sini yang mungkin tidak senang atau apa, tidak tahu lah ya itu kan. Iya. Cuman intinya agak-agak meresahkan di pikiran mereka sehingga mereka memutuskan untuk tidur di rumah waktu itu. Kalau nggak salah kontraknya orang 10. Orang 10 ya. Jadi dia malam balik pagi kesini lagi menimbang itu kayaknya seperti itu. Tapi semenjak dibikin jembatan ini berarti sempat diganggu juga ya dari tim pekerjanya, Ya, proyeknya itu juga diganggu juga ya. Iya. Pak? Lumayan juga. Dari Kang Imul itu gimana nih? Ya mungkin kita nanti bisa langsung terusin aja Ki, biar Telusuri ya. lebih tahu kan gimana nanti apa. Maksudnya cerita dari jembatannya apakah memang benar banyak sekali eksistensi dan sosok-sosok yang ada di sini. Tapi kan penuturan dari Bang Narto tadi tuh itu pekerjanya kan membangun ini itu diganggu. Menurut Kiromi juga maksudnya itu kenapa ya kok bisa sampai diganggu? Apakah mereka dibuatkan rumah yang lebih bagus merasa tidak nyaman? Mungkin kayak gini ya, sejatinya dia di sini udah terlalu lama, dia bertempat di sini, seketika itu mungkin dihancurkan Tempat mungkin tinggalnya, ya, mungkin atau rumahnya. apa nggak ada negosiasi atau permisi dulu mungkin. Itu mungkin asumsi seperti itu ya Kang Imul ya. Bisa jadi dari makhluk tersebut, penunggu tersebut nggak terima juga, karena di setiap tempat itu tetap selalu ada penunggunya. Iya. Orang kita berdampingan ini katanya kita ngobrol deh. Tetap Di sana ada. tetap ada gitu loh. Benar. Dan Berarti nggak hanya ibaratnya ini kan kita ngomongin makhluk gaib ya. Berarti nggak hanya makhluk gaib yang keberadaannya terusik ketika diganggu. Manusia kan juga seperti itu. Oke. Ketika di Jakarta misalnya itu ada pemukiman-pemukiman yang kumuh, kita merasa lihatnya kumuh, terus ingin dibangun rusunawa yang lebih bagus, tetap mereka juga protes. Nah, Nah, seperti karena itu juga kenyamanan tadi. Iya benar-benar. Kenyamanan tadi mungkin kan seperti itu. Berarti makhluk gaib itu seperti itu juga Sama, ya, Mas? Sama juga. ya pada dasarnya mungkin waktu ada proyek pembangunan ini dari pihak kontraktor dan lainnya mungkin tidak paham hal ke situ, bisa jadi kan. Jadi asal langsung dibangun, tidak mengetahui hal-hal yang berbasis ke situ atau berasumsi ke sana kan gitu. Mungkin karena pergeseran budaya juga. Ya, Mungkin sekarang. budaya juga Jadi, kurang. mungkin bukan tidak mau, mungkin karena ketidaktahuan mereka. Benar, kan, gitu. benar. kita kurang memperhatikan juga mungkin. Iya. Oke, mungkin cukup sekian dari narasumber kami. Kami berterima kasih kepada Pak siapa tadi? Bang Narto. Pak Narto ya. Terima Pak, kasih, ya. Bang. Pak Narto, makasih ya Pak ya. Ya jadi narasumber saya Pak ya. Oke. Ini saya masih mau ngobrol sama Kang Randi nih. Kang Randi kan belum pernah ngerasain aura deh, aura aja. Benar. Jadi nanti saya mau ke sini nih. Saya juga ada nangkep Lumayan ini kan fenomena. auranya kan lumayan banget ini. Di sini juga auranya cukup kuat di sini. Karena tadi yang di penuturan Bang Narto juga di sebelah situ. Oke ya. Kita coba panggil di sini ya. Di sini. Saya tapi nggak mau manggil dengan saya nih. Kang Randi yang suruh mencoba. Oke, Kang Randi yang Jadi merasakan aja. Kang Randi merasain energi ya. Enggak, perasaan tadi perjanjiannya enggak gitu nih. Biasanya tukang stand up kan yang ngerjain, kita kerjain kali. Enggak, ini perjanjiannya enggak gini nih. Tapi jangan dilawakin nanti ya. Iya. Enggak, ini saya diajarin dulu. Ayo suruh gimana nih? Tangan Kang Randi gini aja. Asli ini sumpah saya Baru pertama kali ya? Iya. Deg-degan depan aja. Tangan saya begini. Oke. Kang Imul coba panggil Kang Imul. Assalamualaikum ya ada modal, ya ada murah, ya ada mujasat ya. Calo guys, Raden. Nanti rasain ya Kang ya. Dit. Ini Kang Randi sedang merasakan energi. Rasakan energi nih, Kang Randy nih. Di mana kan sini? Ada yang dirasain kan? Dingin ya. Coba dirasain. Bisa dilihat aja Kang Randi nggak bisa melawat ya. dinginnya kayak pedes kayak cabe gitu ya. Rasanya Itu udah semakin dekat nih. Nih Kang Randi lagi saya buktiin ini ada sosok di sekitar sini. Ini asli kayak Remason ini, pedes banget ini asli. Apa yang coba ceritakan dengan ke kamera? bisa dicurhatkan aja nggak apa-apa, ceritain aja. Pedes banget sumpah, pedes pedes banget. Pedes banget asli. Sebuah energi kan.
Saya lihat dekat Kang banget Randy. asli dekat banget. Coba bisa diceritain ke kamera dulu Kang Randy. Ceritain dulu. Monggo Kang, ceritain Kang. Apa yang dirasain? Intinya yang saya rasain sekarang tuh dingin gitu, terus tapi kayak pedes kayak Kayak nusuk gitu ya. kayak terus jarum panas gitu. Tapi Terus ini nggak dibuat kan? enggak. Nggak seperti komedi kan? Enggak. Ini real. Jadi nggak bisa Asli. ngelawakin ini. Kang. Katanya jadi dikasih remotion coba cium Kang. Nah, mana tahu kalau ada apa gitu. Ada bau-bau apa? Coba dilihat nih, Bisa dilihat? bisa dilihat di kamera. Kosong. Gimana Kang? Fix Ada bau serem. nggak? Ada bau nggak? Enggak fix serem. Bau nggak? Enggak. Tadi bisa masih lewat sini kan? Emang ngeri banget ya. Enggak pernah digini-giniin. Ini kenapa sih? Ini Karena gini, penasaran. saya mencoba untuk aura kita tuh positif. Ketika kita didekatin oleh aura negatif, itu di sini akan terasa panas di sekujur tubuh kita. Saling Ada berbenturan. beda-beda sih. Ada rasa panas, berat, kayak mau muntah, Rasa dingin pun ada. rasa dingin pun ada. Ketika kita berbenturan atau bernempel ya dengan sosok tersebut, itu akan terjadi sebuah seperti benturan. Gesekan gitu ya. Gesekan gitu. kan antara Gimana? energi Kang positif dan Randy negatif. ceritain ke Jos. gimana Kang Randy? Apa pengalaman pertama atau gimana ini? Enggak, ini saya pulang langsung sekarang boleh enggak? Ini baru mulai udah diginiin masalah. Enggak, kita kan cuma membuktikan sama Kang Randy. Enggak, tapi terbukti asli. Keren banget. Makhluk gaib itu ada ya Kang Randy? Asli ada. Oke. Saya habis ini langsung sholat. Oke, kita juga ada untuk tim mediumisasi ya. Kita bisa panggil tim mediumisasi. Arif. Mas. Juga dikenalin dulu namanya. Ini enggak takut, Mas. Saya mau pulang soalnya udah serem banget. Nama saya Ari ya, dari asli penduduk Jalan Mula. Asli 29 ya. Asli 29. Halo Mas Ari. 29 ini relawan mediumisasi. Ya nanti mungkin Mas Ari ini udah punya fisik untuk seperti itu ya. Mungkin udah pernah seperti itu. Jadi mungkin Kang Imul aja bisa. Oke, biar di dekat di dada. Ya, di sini aja. Ini Kang Imul mencoba untuk memediumisasi dari Kang Ari. Kang Ari pakai doa sendiri aja ya Kang ya. Ya Allah, warga sini mana? Warga sini mana untuk nanya-nanya? Siapa yang Monggo ada yang mau tanya-tanya warga sini? bapaknya tadi? Tanya. Abah itu. Di sana ya? Yang tahu? Assalamualaikum. Nah, Kita berbicara. saya di sini untuk menggali informasi di sekitar Jalan 29. Di sini sering terjadinya penampakan itu. Apakah saya bisa bicara dengan Mbah, Ki atau siapa ini? Mbah. Oke, Mbah. Kalau sering terjadinya penampakan itu dari bangsa Mbah bukan nih? Iya, Iya, itu kenapa itu, Mbah? Kok sering nampak? Itu kan mesti ada sebabnya itu, Mbah. Itu ataukah dari manusianya kah atau memang Mbahnya sengaja untuk menampakkan diri? lewat nggak pernah permisi. Jadi lewat sekitar sini mungkin cuman lewat aja ya, nggak pernah bunyiin klakson atau Iya. karena dimanapun tempatnya ya Kang ya, kita kalau lewat di tempat-tempat wingit kalau orang zaman dulu itu selalu klakson atau unjuk salam lah kalau orang Jawa di kuburan aja kita juga assalamualaikum ahlul kubur ya. Nah itu juga karena di sini juga nggak pernah klakson atau permisi ya, bahkan Seolah-olah karena pengen lewat aja. pengen lewat aja ya. Itu gimana itu, Mbah? Karena orangnya nggak sopan atau gimana? Iya, Berarti banyak yang seperti itu. berarti yang sering penampakan itu emang yang Mbah tuh nampakin orang-orang itu memang semua orang atau memang orang yang nggak sopan aja? Orang yang nggak sopan aja.
berarti orang-orang yang nggak sopan. Oh, berarti bisa jadi orang-orang yang agak berniat nggak baik gitu, Nggak Mbak, ya? baik. Iya. Assalamualaikum Mbak. Saya mau tanya nih Mbak, tadi kan harus ngucap salam, harus ibaratnya izin dulu. Itu kalau boleh tahu izinnya harus seperti apa Mbak, biar teman-teman saya yang lewat sini juga tahu Mbak. Ataukah harus ngelakson atau gimana? Harus kita permisi atau gimana? Permisi. Numpang lewat gitu Numpang ya, Mbak, lewat ya? gitu ya. Iya. Apalagi Mbah yang perlu Mbah sampaikan di sekitar sini apa Mbah? Atau dari orangnya? Mana? Dikeluarin aja. Keluar aja. Tolong yang dulu belakang. Ada air? Di sana tadi tidak. Kagak sana bro. Oh, 35 kita mati. Allah. Ini pengalaman saya pertama kali nih lihat-lihat beginian. Kang, tolong dudukin Kang. Kasih minum coba Kang Imul. Kang, keluarin aja Kang, jangan dimasukin lagi. Delekan aja. Dah, ini. Tadi terakhir waktu Mas siapa tadi? Ari. Mas Ari mau keluar, itu ada satu lagi sosok yang saya lihat itu yang saya tangkap kayak jenis pocong gitu. Keren kan juga ya. Tapi nggak usah, nanti kita cukup aja. Tapi intinya memang kalau kita di tempat-tempat seperti ini yang katanya rawan, ya kita harus berjaga sikap. Karena apa? Sebelum ada kita, Ada dia, ada sebelum beliau. ada kita, jin, setan itu lebih dulu. Daripada kita. Minal jinnati dan nas, jin, setan dan manusia. Jadi kadang bukan salahin hantunya nih, salahin orangnya nih. Kalau kita di tempat-tempat seperti ini, terus kalau contohnya Kang Randi di tempat dia, kita kan barang nggak nampak ya. Iya benar. Sejatinya makhluk gaib itu tetap ada, tetap ada gitu kan. Dimanapun tetap ada. Karena Kang Randi kencing nih tanpa permisi. Kira-kira Kang Randi kalau dikencing ini rumahnya itu marah nggak? Marah-marah. Sama lah tanpa seperti izin itu, lah. tanpa izin. Berarti dimanapun kita berada, intinya kita harus saling salam sapa tadi ya Mas ya. Oke. Saling sapa lah. Kalau kita nggak usah salam lah, yang penting kita bunyiin klakson aja. Tanda Kita kalau permisi kita lewat sih gitu kan. Sama makhluk ya saling menghargai. Saling menghargai lah. Iya. Ini gimana ya rasanya? Belang gitu. Bilang gitu. Seketika itu down ya, nggak sadar ya. Nggak sadar apa itu ya. Terus di badan rasanya gimana tuh? Badan rasanya ringan aja sih. Ringan aja ya. Terus ketika itu memang kayak suatu itu yang masuk ke dalam tubuh itu nggak sadar ya? Nggak sadar. Nggak sadar sekali. Ini dari Mas Ari. Ari. Jadi cuman Mas Ari ya yang dari yang mau. Ada satu Ada, lagi. Ada satu lagi. Oke, kita perjalanan astral aja Kang ya. Daripada apa? Siapa? Mas apa tadi? Diki. Mas Diki. Coba suruh masuk. Oke. Mas Diki mungkin bisa masuk. Wah, ini kita kebanyakan tamu malam ini ya Ki ya. Nggak apa-apa Kang. Ini antusias dari masyarakat Jalan 29 nih Luar biasa. luar biasa juga. Luar biasa. Jadi teman-teman semuanya intinya harus Dari Mas ya? subscribe channelnya Ya. ini nih. Jangan lupa subscribe channel Ki. Siap. Pantengin terus ya. Nih Pantengin saya terus. langsung subscribe hari ini. Harus dong. Nanti aja tuh Kang. Oke, Mas Diki. Mas Diki. Mas Diki. Ini dari kostumnya pembalap sepertinya. Entah pembalap atau pembalap. cuman nggak kesampaian. Saya nggak akan mau Mediumisasi. mediumisasi. Saya coba dari Kang Diki itu untuk perjalanan astral, melihat
situasi sini, terus penampakan apa aja yang di sini yang sering kita kan nggak tahu tuh Mbah tadi yang masuk itu Benar. seperti apa, sosoknya gimana, nanti biar Mas Diki yang menceritakan. Jadi Mas Diki nanti saya perjalanan astral, Mas Diki kalau nanti sekiranya jangan dilawan ya, lemesin aja ya, lemesin aja. Dah, Ini bisa. perjalanan astral bentar dulu, ini kayak awam banget nih ya kan ya. Perjalanan astral sama mediumisasi tadi Beda. beda. Kalau perjalanan astral lo flashback kejadian sebelumnya, itu gimana penampakan apa aja. Sama Jadi dengan kita berjalan ke masa sama- itu. sama saja kita bisa Keren. berjalan di masa itu. Kalau orang Jawa ngerogoh sukmo ya kan. Iya, ngerogoh sukmo. Hampir mirip seperti itu. Hampir Bang. mirip seperti itu. Langsung aja nih saya penasaran dah. Jadi nanti lemesin aja Kang Gi. Cuman tadi jangan ditahan. Jangan. Oke, Mas Diki sedang melakukan perjalanan astral. Dia mungkin di sini Kang, tapi dia melayang. Dia udah jalan berjalan. di sekitar sini. Nanti setelah session mediumisasi baru kita bisa tanya sama Mas Diki. Biar nanti bisa dapat Informasi yang lebih lanjut. Oke. Tapi beritanya nggak bakalan hoax ya? Enggak bakalan Hoax ya, oke. Maksudnya yang diceritain sama Mas Diki nanti ini nggak bakalan cerita enggak hoax karena yang sering kayak beredar gitu ya? Enggak. Nanti Kang Diki bisa cerita. Ini sedang perjalanan astral. Kalau kita lihat ini Kang Diki Bisa bisa di zoom nih. Dia sedang ini kalau bisa dilihat mukanya merah ya Kang ya. Benar. berjalan. Dia berjalan ya. Berjalan. Oke Mas Diki, ikutin aja kalau ada sosok nanti ceritain aja. Fenomena apa? Fenomena apa? Nanti bisa diceritain aja. Ikutin aja jalan terus kan. Karena menurut cerita yang beredar di sini eksistensi aura itu ada ya Kang ya? Benar. Sampai-sampai orang mentafur lewat sini ya. Iya, makanya akhirnya jalan ini yang tadinya jalan hidup kan tembus ke unit 4 jalan 2. Iya. Akhirnya sekarang jadinya sepi. Jadinya sepi, ya. Benar, iya. Karena kalau jalan sepi itu mudah dimanfaat oleh oknum penjahat ya Kang ya? Benar. Iya, benar. Itulah mungkin di sini sering banyak kalau malam-malam orang pacaran gitu mungkin ya. itu Orang yang mabuk segala macem gitu. nah itu bisa jadi tuh timbulnya penampakan mungkin dari dia nggak terima Oh iya. tempatnya dibuat Mungkin ingin menegur juga ya. Gitu. menegur juga. Nanti Mas Diki bisa ceritain mungkin di sini tempat orang minum atau orang pacaran itu tetap ada nanti Mas Diki menceritakan di sekitar sini. Oke mungkin cukup lah dari Oke. kalau kita lihat Mas Diki juga sudah punya Terlalu jauh. Nanti kejauhan nanti. Oke. Nanti sampai terminal pula. TNT. Mas buka pelan-pelan, buka mata pelan-pelan aja. Relakin. Nah, buka pelan-pelan. Jangan Mas. Relakin. Minum, tolong. Kayak dia tuh kayak orang bingung gitu ya. Kayak orang bingung karena apa? Dia melihat suatu fenomena yang dia berjalan memang di dimensi dia, bukan dimensi kita. Tapi Berjalan ketika dia sendiri, enggak, Kang. ketika dia berjalan tadi, dia tuh ngelihat kita juga nggak sih sebenarnya? Enggak, dia tetap Udah lain, beda alam. Oh. Dia berjalan dengan makanya perjalanan astral itu harus didampingi. Gimana Mas Diki? Bisa diceritain? Masih lemas. pelan-pelan dulu. Butuh waktu dulu. Butuh waktu. Tarik napas. Apa mau minum lagi Mas Diki? Enggak. Enggak ya. Pusing juga ya. Karena memang pusing. Karena dia nggak sadar di sini tadi nggak sadar ketika saya mediumisasi itu kayak kita perjalanan astral, namanya perjalanan astral, perjalanan yang nggak nampak di Jalan ibaratnya kayak traveling tapi di dunia yang berbeda. dunia yang ya. berbeda, tapi bukan tetap dunia di kita. sini. Tapi Tetap di dimensi yang Dimensinya lain. yang Dimensi yang berbeda. lain. Oke. Oke, Mas Diki, gimana Mas? Sosok apa yang Mas tangkap di sini nih sehingga kok Apakah banyak sosok yang ditangkap di sini kan? Kalau gimana ya tadi? Sebenarnya kayak banyak banyak banget di sini? banget gitu loh. Banyak banget ya. Yang jelas nampak itu di sebelah situ sepertinya tadi tuh. Di sebelah sini ya? Situ di pojokan. Enggak ada seperti pohon apa
rimbun sih agak Iya, rimbun. sisi sini emang ada. Terus itu sosoknya gimana tuh, Kang? Wanita sih, Wanita ya? putih ya. Cuman mukanya nggak nampak. Enggak nampak. Jadi Seperti tertutup Kang rambutnya Randy, sendiri. siapa? Kang Diki tadi dia berjalan itu sekelilingnya makhluk astral semua. Dia berjalan sendiri. Jadi Iya, mungkin iya, agak iya, ngedon ya iya. Kang ya. Di sebelah sana juga ya itu. Berarti tadi seperti berarti di yang sebelah bilang sana tadi. tadi kalau dari simpang itu ketemu duluan di sebelah situ setelah tikungan berarti. Ini kan malam nih nggak kelihatan. Nggak kelihatan juga malam ya. Terus tadi situ cewek, kalau yang di setelah jembatan, Apalagi itu yang bikin ngeri tadi tuh ya, pocong tadi lah mungkin. Pocong. Pocong yang tadi loh mau masuk ke Mas apa tadi? Ari. Mas Ari yang kedua tadi. Gimana rasanya Kang? Pocongnya bajunya apa? Ya, Tadi nggak ada bilang sesuatu gitu, pesennya apa gitu Kang? Mungkin dari makhluk belum ada. tersebut Belum ada ya? Ada ya. Karena Mas Diki itu waktu penelusuran saya sendiri mungkin ya, kalau waktu kita perjalanan astral di tempat seperti itu mungkin mental tetap kena Mas. Pasti kena. tetap panik juga lah. Panik juga. Kita kan sendiri di dimensi yang berbeda. Beda gitu loh. Sendirian pula Sendirian, ya kan. Iya benar. Jadi gimana rasanya Mas? aduh lemes sih. Lemes nih, ini Mas Diki nih. Agak takut juga Dan sih. teman-teman yang di rumah yang dinonton nih, nonton aja udah subscribe, di like, terus ditonton aja udah jangan ikut-ikutan. Itu Jangan aja ikut-ikutan pesannya. intinya. Kalau komen kita- boleh, komen aja. Komen aja. Komen. Tapi kalau kita mau seperti ini, ya kita harus belajar dulu Kang. Ya, kita iya, harus benar, melewati benar, prosedur step by step. Pak, masalahnya ini nih memang terlihatnya keren gitu kayaknya tuh. Oh, gokil lah, tapi Ngeri. saya mohon banget nih jangan diikutin di Jangan rumah, diikutin udah di rumah. gitu aja. Kecuali kalian belajar dulu. harus ada latihan dulu. Iya, takutnya kesesat ya, benar ya. Pas saya tidak beraturan. Napas saja nggak beraturan Oh. ya dari Mas Diki. Sadar. Jadi kalau kita kan banyak tuh anak muda-muda tuh di luar, wah mau cobalah cari eksistensi. Jangan, makhluk gaib itu bisa nempel ketika kita pulang ke rumah. Benar. Jadi kalau nggak punya Iya. basic di situ, jangan dicoba di rumah. Bener apa kata Kang Rini? Kalian yang penasaran, nyoba-nyobain beginian, pulang ke rumah, nempel di rumah, yang lihat bapak ibu kalian, jadi kebawa-bawa. Ah, itu efeknya, Iya, ya bener. kan? Keluarga nanti Benar. bisa sampai stres pula nanti. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi udah paling bener tuh di like, subscribe, di share ke teman-teman kalian, suruh nonton aja udah, nggak usah pakai acara ikut-ikutan. Ikut-ikutan, Kecuali iya. belajar dulu. Belajar dulu. Kalau ada lokasi boleh lah mungkin. Oh ya, komen di mana yang mau didatengin lagi. Oke, Mas Diki, nggak apa-apa kan? Oke, tegak dulu Mas ya. Masih kebentaran. Agak serem juga ya. Tapi sampai nembus ke sana nggak? Di makam belum? Belum nyampe sana, cuma sekitaran sini aja. Mungkin nanti di makam dicoba lagi ya. Jangan. Jaga fisik juga. Oke. Karena kita belum pernah melakukan basic seperti itu ya Kang. Kang Diki belum pernah melakukan basic seperti itu. Kemarin Kang Imul saya coba aja, walaupun udah 3 kali, 2 kali, masih sama seperti Kang Diki juga. Deg-degan, Down juga. tetap mentalnya kena juga pasti. Karena kita di dimensi yang berdua. Jadi mungkin yang saya tangkap tadi, kenapa itu penampakan tadi ya, itu kan jadi misteri. Mungkin dia nggak terima tuh. Di sini dulunya sering terjadi tempat minum ya kan, Ya bisa dibilang minuman keras ya, sama orang pacaran. mungkin gitu. Itu orang tua dulu memang ada benernya, jangan berdua-duaan di tempat gelap. Ketiganya apa? Setan. Ya benar itu penampakan. Oke. Mungkin nanti kita mau melakukan penelusuran di Oke, siap. sini kuburan ya. di arah Di kuburan makam, dulu, di oke, makam makam. dulu. Oke, jadi misteri di sini sudah jelas ya Kang ya. Mungkin karena kita berkendara juga tidak sopan tanpa permisi dulu ya. Benar. Misalnya di tempat-tempat seperti itu ya kita harus bunyiin klakson lah minimal, nggak usah salam, bunyiin klakson aja. Karena kita menghormati juga makhluk ciptaan Allah. Itu kan juga ciptaan Allah juga ya Kang ya. Intinya Sekedar lewat aja. siapapun dia, siapapun mereka, intinya kita harus tetap menjaga unggah-ungguh kalau kata orang Jawa. Oke, nanti kita mau penelusuran ke sana. Ikuti terus, jangan lupa like, Komen dan subscribe. Oke, terima kasih. Nanti kita ke sana. Oke, sekarang kita masih bersama Mas Randy nih. Kita udah sampai di lokasi pemakaman umum ya di sini kan? Iya, benar. Pemakaman Jalan 29. Camp Road Kang Imul. Nih, gimana nih aura di sekitar sini? Kita masuk tadi aja dulu. Itu sangat luar biasa. Sangat berbenturan banget dengan di sini. Dari Mas Randy gimana? Oh, saya tuh nggak ngerti masalah gitu-gitu, tapi merinding aja pokoknya udah bawaan. Ada kerasa ya. Iya, merinding. Oke, dari Kang Imul gimana tuh Kang? Aura di sini. Energinya emang cukup kuat kayak. Nanti kita akan tetap
keliling juga ya di sekitar sini, depan sini. Nanti kita akan keliling juga, kita cari energi yang kuat, mana tuh kita akan mendapatkan manifestasi atau perwujudan yang agak kesana agak kuat gitu. Itu di agak penurunan itu kan. Dari aromanya pun sangat terasa sekali. Beda. Ini kita dari wilayah depan ya berarti. Di depan ya, kita di depan aja nanti. Iya. Mungkin nanti menghadiri sosok kita dulu ya. Sudah ada sosok di sini kan? Kita diundang aja ya, biar lebih apa oke, udah terus. Ini kita mendekati energi yang kuat berarti ya, bener ya? Ini semakin kuat kan. Ada air nggak? Air. Nih, ini air loh. Ini air. Coba. Saya mau membuktikan sama Kang Randi nih. Gimana Di sini. gimana gimana? Kang Randi coba dulu deh. Diminum Nanti aja Kang. Diminum aja. Iya. Nanti dikira bukan air apa-apa. Ada manis-manisnya? Iklan dong jadinya. Enggak, kalau ini yang bikin fokus. Oke. Itu, biasa aja sih air biasa. Saya Air biasa. minta satu warga di sini untuk coba ini. Masnya, coba dirasain. Gimana, Mas? Asli. Air nggak? Air. Asli air ya? Kita memang sengaja lupas Biar nggak nggak diganti iklan. promosi ya. Kecuali nanti sudah dapat endorse. Nah, Iya. coba kita mundur dulu. Mungkin Aguen Artes bisa mau endorse ya kan? Ya kita mundur dulu kan. Oke, akan melakukan pembuktian di sini. Agak ke sana dulu. Agak kesini aja. Ya, energinya kuat banget dari sini. Gimana kan ya? Ini sudah melakukan pembuktian berapa energi yang ada di sini. Ini Kang Imul, saya mau tanya nih sedikit. Ini pembuktian ini berarti lebih ke kita mewujudkan barang korek yang gaib menjadi nyata gitu ya, benar ya? Lebih Ada korek nggak? Saya pinjam menunjukkan korek. eksistensinya. Oke. Berarti eksistensi dari keberadaan gaib tadi. Iya. Saya coba. Ini tadi air yang saya bakar tadi. Air yang saya Siram. siram tadi. Tuh. Bisa nama kak? Langsung kayak meledak gitu dia ya. Iya. Iya. Tuh, saya tangkap di sini. Nanti takutnya. Malah melebar pulang nanti. Pas dulu. As, mundur. Bensin. Ngeri banget nih. Agak bisa agak mundur dikit. Ada air nggak? Gak bisa. Mati. Air yang di sana tadi, di jembatan tadi. Ya, Bro. Di atas. Matiin pakai itu aja kan. Itu aja. Dan tadi bisa dilihat yang air ya. Semakin ditambah air semakin Meledak dia. ada tisu nggak nanti? Isu ada. Tadi nggak bau sama sekali nih. Kalau minyak otomatis bau nih. Iya, kecium dia. Cium dia. Coba diambil gini nih tadi untuk mencoba. Bau nggak? Enggak, ini Tanah. iya, tanah. Bisa dicium warga sekitar. Boleh mau Bau nyium. tanah asli. Hangus sih baunya. Nggak ada sama sekali kalau bensin atau apa itu Tidak. bau. Itu saya buktikan bahwa air saya isi tadi juga diminum sama Kang Dini sama Ada warga tadi. warga tadi. Itu air tadi ngambilnya dari mana? Yang ngambil beli di warung. beli di warung. Oke, itu beli ya Kang. Tadi asli air
Jadi ketika saya buktian di sini, memang Energi molekul air pun itu bisa berubah jadi sesuatu yang bisa terbakar, karena sejatinya jin itu terbuat dari api. Makanya kita bisa membuktikan. Oke, kita telusuri lagi di mungkin bisa agak ke bawah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada muadam, ya ada muroh, ya ada mujasad, ya ada jalur gaib. Hadir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada muadam, ya ada muroh, ya ada mujasad, ya ada jalur gaib. Hadir. Ada seperti suara. Iya. Ada kan? Ada seperti suara ya? Iya. Di sana di pohon itu buktiin aja, buktiin aja. Di sini Kang. Saya ngambil atau kamu yang ngambil? Biasanya bayangkan. Oke. Kang Imul baru perdana kan? Jangan ada yang kosong ya. Jangan ada yang kosong ya. Kiranya bisa di shoot di kamera. Batu. Airnya habis ya? Air. Nih, coba air. Dapat manifestasi batu ya Kang di sini. Pancawarna. Pancawarna ini. Warna itu. Ini kalau saya memang nggak pernah ngoleksi batu. Ini pancawarna ya Kang ya? Pancawarna. Kayaknya. Lebih mengerti batu mungkin. Ya itu pancawarna. Pancawarna ya ini. Kalau dilihat sekilas cantik juga warnanya yang Yaitu bagus. 5 warna itu dikatakan 5 warna panca itu 5 ya. Ada warna biru, merah, kuning, hijau, ada coklat juga. Coklat juga ya Kang ya. Pancawarna. Kalau pancawarna nih mitosnya memang untuk kewibawaan ya Kang ya. Iya. Untuk menambah aura kita, wibawa kita supaya lebih dia lebih apa namanya? Dihargai atau dihargai apa. gitu loh. Gimana Kang? Minum. Mana tadi? Saya tertarik dengan apa? Dengan energi lagi. Sebenarnya emang banyak sekali manipulasi. Ini ditarik udah izin belum sama penunggu sini? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Udah izin. Logikanya juga kalau kita menarik sesuatu benda, kita harus izin dulu sama penunggunya. Karena apa? Kalau kita tarik secara paksa, otomatis si penunggu tersebut itu dari tim ada yang keluar. Aduh. Pegang dulu, pegang dulu. Oke. Ini dari Dulu. Bisa bicara dengan siapa? Cara dengan siapa? Ini langsung disambut sama gerimis ya kita ya. Iya, langsung dapat. Ini cuaca juga seperti ini. Bang, kita Atau kita netralisir aja. iya, kita apa durasi juga terlalu panjang. Siap. Udah mau hujan juga kan? Udah mau hujan juga. Mbah, perkenalkan nama saya Hiromi Manggala. Mungkin Mbah tahu saya. Mungkin Mbah tahu saya juga kan. Tahu juga Kang Imul mungkin. Oke Mbah. Yang mana Mbah ya? Salam kenal ya Mbah ya. Kami dari tim Hiromi Manggala di sini untuk menguak misteri juga. Kita sama-sama mencari misteri dan kita hidup di dalam dua alam itu saling berdampingan. Oke, Mbah. Terima kasih ya Mbah udah mau kenalan sama saya, sama Kang Imul juga. Saya minta izin juga sama Mbah mungkin dari penjuru yang nggak bisa disampaikan. Oke, saya minta izin juga Mbah ya. Oke, Kang Imul, keluarin Kang Imul.
Airnya habis ini. Ada. Ini dari bisa dilihat. Apa kalian ini? Mas, tolong bantu netralisir Mas. Mas Andi. Ini. Dan Kemul coba bantu netralisir. Masyarakat sekitar sini. Tangkap juga ya. Keluarin aja, Mas. Mas Andi. Mas Andi. Ini Mas Andi. Ini benar-benar pada warga ya. Netral. Sekarang aja durasi ya. Kasih dulu kan. Kasih dulu kan. Air dulu air. Diam kamu. Mau keluar nggak? Mau keluar secara paksa atau gimana? Hah? Mau keluar secara paksa atau gimana? Hah? Mau keluar nggak kamu? Tambah semua ini. Panas kan? Keluar nggak kamu? Daripada saya emosi. Derajat saya lebih tinggi daripada kalian. Saya manusia dibekali akal, dibekali jasad. Kamu cuma jasad. Sama ruh, kamu nggak punya ruh. Keluar. Keluar. Bawa. Tolong ini sini. Airnya masih nggak? Ini mau keluar sendiri. Ini keluar sendiri berarti dia ya. Dia bisa ngontrol. Tolong Mas, tolong. Atas bego. Kena ya? Kena gunung. Kena. Aku gak kena ya? Kena bi. Kena. Sup. Semua banget. Batang ke pinggir. Biar dulu Mas. Biar dulu. Oke. Kameranya? Berarti agak keluar dari lokasi aja. Agak keluar dari lokasi aja. Karena Dari yang datang tuh bukan dari sini, barang dari luar. dari luar. Kalau dari sini kita udah Dari luar sana. malahan ya. Iya, dari ujung sana. Oh, jadi tadi ini saya juga kaget banget. Kita lagi manifestasi Iya. terus dari warga sekitar ada beberapa yang
interaksi. Jadi langsung interaksi ya kan. nggak Ya, apa-apa itu tuh benar-benar tanpa settingan banget, tanpa kita prediksi juga. tanpa Itu kita dari- prediksi juga. dari masyarakat. Ya saya juga kaget deg-degan juga. Tadi agak ada kendala sedikit tadi waktu kita pembuktian Kang Emul pembuktian satu manifestasi di sini. Ada salah satu warga ya yang Salah satu warga. Ya, dua malahan. oh iya tiga ya. Ada tiga warga. Itu bukan dari sini ya Kang Imul ya? Dari lingkungan sini bukan. Bukan, itu Kalau dari dari sini sendiri malah kita sudah izin. dari ada izin dari luar ya. Itu Kang Randi gimana tuh Kang? Deg-degan banget asli, kaget asli kaget banget saya. Iya tadi wajahnya ketawa dari waktu pertama kita Ya, ini nggak bisa bercanda Ini lagi. nggak usah punya gaya ketawa lagi. Nggak, saya udah nggak mau bercanda lagi. Nggak mau bercanda lagi, nggak mau bercanda Oke lagi. tadi aman ya yang apa aman ya? Aman ya? Bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut ya. Oke untuk yang nanti tadi apa ya nggak langsung tiba-tiba ngeblank atau sinkron ke tubuh nanti tunggu di sini aja, nggak usah ikut penelusuran. Kami juga kita durasi ya, kita menuntaskan dulu benar. karena kejadian seperti ini ya sering kita alami juga gitu loh. Sering kita Oh. alami juga. Dan ngomong dari awal kalau sering kayak gini ya. Iya, Iya. Tapi nggak apa ini surprise banget bagi Iya, saya nih. ekstrim juga ya Kang. Iya. Oke, kita lanjut penelusuran ke bawah dulu. Mungkin ke bawah saya sama Kang Randi sama Kang Imul, kameramen, Sama lighting lah ya. sama lighting aja. Oke, terus. Kita akan melakukan penelusuran. Ya, sebelum Kang Imul itu kan mau manifestasi tuh di Iya. situ. Heeh. Saya juga permisi baik-baik sama penunggu di sini yang Iya. paling tertua sendiri di sini. Ya. Saya mau dikasih oleh-oleh juga. Saya mau manifestasi satu lagi ya, Kang. Oke. Oke. Satu lagi karena dapat tadi suruh ngambil di sini buat manifestasi juga, buat mungkin kenang-kenangan. Saya udah Izin izin juga di sini. juga. Ya. Kita kalau mintanya baik-baik juga kita juga baik-baik Iya. sebaik-baik juga. Saya juga dikasih manifestasi tadi di sini. Ada tisu nggak? Tisu ada ya. Tisu Pak, Kang Kang Imul buat tisu. Kang Randy deh yang ngambil, dicek dulu deh tisunya. Aman. Aman. Lihat dulu. Di Terawang asal jangan dicelupin, Kang. Waduh. Saya udah nggak bisa bercanda, dipancing-pancing bercanda mulu ini udahan. Padahal dari tadi dia bercanda, sekarang biar nggak tegang. Nih, Ini aman. Satu lagi Udah kan. aman, pokoknya aman udah. Gini. Udah nih, tisu beneran nih. Itu sebenarnya. Iya. Saya akan mencoba manifestasi satu ya. Coba dulu. Ikutin terus. Kan. Satu manifestasi lagi. Kang dari situ nggak apa-apa. Kamera bisa dilihat. Bisa di-shoot. Ini nggak ada sama sekali ya. Udah dicek tadi ya sama Kang Randi. Kang Radi. Ada tisu lagi nggak Kang? Tisu ada. Jadi saya akan mencoba membuktikan uji kali berarti Bisa dilihat. agak mundur. Agak mundur. Agak mundur. Dari energinya yang sangat luar biasa dari tadi yang dirasain dengan Keromi. Tadi dicek nggak ada sama sekali ya Kang ya? Iya, Aman, ada. aman. Tadi ada warga juga yang menyaksikan. Aman ya Kang ya? Aman. Tisu. Saya akan manifestasikan nih Dekat aja nggak apa-apa. di sini dekat lagi. Sama dekat aja nggak apa-apa.
kayak besi ya. Apa nih namanya? Ini kayak jenis klewer. Klewer. Coba agak mundur apa kamera saya. Klewer tuh apa itu Mas? Ini buat pemikat ya Kang. Kalau kita bilang Bukan tumbak. bukan. Ini klewer itu kita kalau ngomong agak-agak kotor nih. Ini masalah bentuknya kayak kelamin laki-laki nih. Oke. Di sini kayak kelamin perempuan. Oke. Ini klewer nih. Ini untuk memikat nih. Jadi kalau dipegang wanita bisa, dipegang laki-laki Juga bisa. Nah, ini jenis kayak klewer. Coba Saya boleh pegang? boleh di apa? Oh iya ya. Ada tisu Mana lagi. kameranya? Ini masih. Jadi ini beneran ya, ini kayak kelamin laki-laki, ini kayak kelamin perempuan. Agak mundur Mas. Auranya masih tuh. Oke. Dapat oleh-oleh ya Ki ya. Dapat olah dari penunggu di sini. Tunggu di sini. Ini kalau saya bawa pulang istri saya marah nggak ya? Marah nih Kang. Bahaya nanti kan. Nggak usah berarti ya? nikah lagi nih Nggak Kang. usah, oke nih, oke Ini nggak kalau usah. di tempat Oke, dibawa nggak usah. orang yang salah nanti malah rusak nanti. Oke. Nggak usah. Ini kalau kita perhatikan nih kayak kelamin Laki-laki. Saya minta tisunya juga dong. Bisa. Ini juga kayak kelamin perempuan ya. Iya. Nah, ini sangat dicari oleh praktisi supranatural. Kalau kita nyari ini praktisi spiritual kita Iya. bilang. Ini banyak dicari nih. Karena Sangat dicari. sulit. Pemikat Kita lah dapat pemikat. pokoknya. Ini sulit cara kalau yang umum lah buat pelet itu pasti identik dengan Jadi semar. termasuk langka itu. Ki, Termasuk ya. langka. Ini termasuk langka juga. Jadi Bapak dari masyarakat Jalan 29 tadi dicek tisunya itu kosong, aman juga sama sekali Kang. Di sini juga nggak ada apa-apanya ya Kang. Iya. Saya ada mereknya tisunya. Saya ada mereknya ya. Udah saya nggak mau Baru bercanda ya. udah. Nih bisa dilihat ya, mustika klewer. Mustika klewer. Besi itu Ki ya. Besi. Ini kan lebih Besi apa jelas lagi. pelembut? Besi. Ini kayak tosanaji nih. Asli ada anunya ya, pamornya ya. Iya, ini pamor nih. Iya. Tapi kan kita ke bentur apa tanah tadi, jadi nggak nampak pamornya. Oke. Berarti tosan aji itu termasuk keris juga tombak gitu ya Ki? Iya, termasuk seperti itu. Iya. Ini dibuat pada sama empu nih dulu buat pengasihan zaman dulunya. Karena ini sangat dicari orang. Ketika ini dipegang orang yang salah guna, Bisa bahaya. bisa bahaya. Berarti Sangat bahaya. ibaratnya kayak apa ya, penunggunya atau kodamnya itu sejenis apa biasanya itu? Kalau ini memang diisi pada empu zaman dulu ini sama seperti bikinan keris kalau kita bilang. Memang dari dari eranya dulu. Ini tadi dapat manifestasi di sini dari kakek yang di sana tadi minta buat oleh-oleh. Saya pun juga menggunakan seperti ini nggak pernah Kang. Karena apa? Oke. Manusia itu sehebat apapun imannya kalau kita diuji Iya. itu tetap Goyang. goyang. Apalagi dengan media seperti ini kalau kita salah menggunakan itu akan jadi musyrik. Itu tetap positif. Pasti. Positif. Ini kan tadi gunanya untuk memelet, bisa dipakai laki-laki ataupun perempuan. Pengasihan lah, pengasihan. Kalau dipakai untuk jualan bisa nggak juga? Bisa untuk menarik ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita lalai, kita memakai tujuannya untuk jualan. Ketika kita yang pemegang laki-laki, ketika nampak nih, khasiatnya nih, yang beli cantik, yang beli cantik nih, orang Pasti itu tergoda mengarahnya ke pasti situ nanti. ngarahnya ke situ. Oke. Nggak mungkin karena ini selalu menggoda kalau iman kita lemah. Tapi banyak yang salah kaprah, kita juaranya lancar, rezeki kita laris, terus kita berarti nggak punya jodoh nih, punya jodoh gara-gara pakai ini bisa dapat jodoh. Itu yang musyrik. Karena kita menduakan Karena tadi menduakan ya. yang di Iya, atas. benar-benar. Ini cuman sebagai perantara. Kalau kita jodoh itu yang ngatur yang di atas Kang, bukan Allah Subhanahu wa taala. bukan dari benda-benda dari seperti benda-benda ini. seperti ini. Karena kekuatan yang bisa nandingi Gusti Allah itu nggak ada, Benar. nggak ada. Ini Zat pun yang juga paling kuat ya. dia bisa eksistensi, bisa melakukan apapun juga izin Allah. Ya izin Allah. Oke, nanti kita jalan gerbang sekalian kita tutup aja ya Kang ya. Oke, siap. Gak sinkron juga nih. Udah ini banget, saya juga udah pengen dari tadi kapan kelarnya. Kita gerbang dulu. Ke atas ya. Oke, tadi kita juga udah penelusuran di bawah. Tadi juga sempat terkendala di situ juga. Terus di jembatan tadi alhamdulillah lancar ya Kang ya. Iya. Cuman pesan-pesannya tadi kalau kita melintasi jalan 29 tadi kita harus izin menggunakan klakson. Dan tadi juga ada sempat di luar kendali dari tim, dari masyarakat juga ya.
Mungkin dari Kang Imul apa yang bisa disampaikan tuh? Mungkin saya menyampaikan pesan-pesan untuk orang yang mungkin melintas di sini ya Ki ya, Mm-mm. agar lebih hati-hati lagi lah. Doa itu yang terpenting, sama lebih sopan lagi. Iya, Karena tadi kita dititipin pesan untuk lebih sopan. iya lebih untuk sopan. Dari Kang Dari Randi Kang Randi. ada Kalau pesan atau kesan, kesannya ya deg-degan banget, deg-degan? juga Baru banyak- pertama kali nih Kang Randi. Iya, iya, Mungkin banyak- bisa ikut lagi ya. boleh. Baru pertama kali. Ya intinya ya saya banyak surprise banget yang nggak sengaja Nggak gitu, terduga terlihat, yang nggak ya, terduga banget. Dan Mungkin kalau lihat seperti itu di TV ya Kang ya. iya Kang ya, TV. ya, keren banget. Dan ya intinya tadi itulah kalau pesannya ya tadi yang masalah unggah-ungguh izin dan segala macam dari disampaikan Kang Imul. Untuk masalah yang kayak tadi kita ada manifestasi barang-barang tadi itu mungkin ada kefungsian dan kegunaannya. Kegunaannya. Ya intinya apapun itu yang mempengaruhi adalah jin, bener ya Mas Jin. ya? Jin. Jadi Jangan tertipu. jangan tertipu, tetaplah kita berdoa dan meminta hanya kepada yang satu, yaitu itu Allah cuma Subhanahu perantara. wa Ta'ala. Itu cuma perantara ya Kang ya. Ya, Oke, mungkin cukup sekian. Saya Ki Romi Manggala. saya Randi. Saya Kang Imul. Terima kasih. Jangan lupa like, Komen, subscribe, dan dan subscribe. komen. Oke, terima kasih.